Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, kami datang dan mengucap syukur kepadamu karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami semua. Dari hari ke hari kami rasakan, mengalami pimpinan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga masing-masing, serta dalam setiap usaha ataupun pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, karena kasih-Mu selalu berlimpah bagi kami semua. Saat ini kami telah menaikkan puji-pujian kehadirat-Mu yang kudus, dan kini saatnya kami mau mendengar akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Engkau urapi firman-Mu yang akan disampaikan bagi kami dengan kuasa Roh Kudus, juga urapi hamba-Mu yang menjadi saluran berkat firman-Mu, mengurapi semua sidang jemaat yang hadir di sini dan yang bergabung dari rumah masing-masing. Biar firman Tuhan jadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu silakan duduk, dan saudara-saudara sekalian, anak-anak juga silakan duduk, dan salam untuk kita semua. Kasih Tuhan selalu berlimpah bagi semua ciptaannya di atas bumi ini. Apapun situasi yang kita hadapi, kita tahu Tuhan tidak berubah dalam kasih-Nya bagi kita. Terkadang Tuhan mengizinkan persoalan-persoalan berat datang menghadang perjalanan hidup kita, supaya kita bisa melihat kebesaran Tuhan di tengah badai-badai hidup yang kita alami. Terkadang kita telah berdoa dan tidak menemukan jawaban apa-apa terhadap doa kita, supaya kita belajar tekun mengiring Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Tapi Tuhan yang jelasnya mengasihi semua ciptaannya di atas bumi ini, mengasihi kita semua dengan kasih yang kekal. Karena Tuhan itu Tuhan yang sangat setia terhadap kita, umat ciptaannya yang ditempatkannya di atas bumi ini. Dan pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 1 sampai ayat 9. Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Saya akan baca dan saya meminta juga saudara-saudara untuk bersama-sama membaca ayat-ayat ini. Baik saudara-saudara yang ada di sini maupun yang bergabung dari rumah masing-masing. Kita baca Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita akan belajar dari ayat-ayat ini. Ayat 1 di sana dikatakan, saudara-saudara yang kukasihi, yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Ini pertama-tama disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Dia ingatkan mereka karena jemaat itulah yang menjadi sukacita, menjadi mahkota dan yang dirindukan oleh Paulus. Begitulah juga dengan gereja-gereja Tuhan di akhir zaman ini. Semua sidang jemaat tentu itulah yang menjadi sukacita dari para pelayan Tuhan. Berarti hubungan yang harmonis sangat terpelihara di antara para pelayan dan semua umat Tuhan, karena mereka bersehati dalam pekerjaan Tuhan. Tapi yang berikut dalam ayat-ayat berikut, dan sebelum kita lihat ayat berikut ini, kita lihat dalam ayat ini Paulus menekankan, meminta supaya semua jemaat Tuhan berdiri teguh dalam Tuhan. Stand firm in the Lord, atau stand fast in the Lord. Berdiri kuat atau berdiri teguh, berdiri kokoh dalam Tuhan. Kalau firman Tuhan ini bisa disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, berarti ada kemungkinan untuk jemaat itu goyah dalam iman. Barangkali karena tekanan kehidupan, karena penderitaan-penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya, mungkin juga oleh karena penganiayaan, atau karena beratnya tekanan kehidupan yang mereka alami. Begitulah juga kebanyakan orang mengalami cobaan-cobaan, godaan-godaan dari dunia yang mau menjerumuskan orang percaya ke dalam dosa. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, berdirilah teguh dalam Tuhan. Kita semua yang ada di sini juga didorong oleh firman Tuhan, dinasihati oleh kitab suci, agar kita berdiri teguh dalam Tuhan apapun situasi yang sedang kita alami di atas bumi ini. Mungkin saudara-saudara sudah berdoa dan terus berdoa, barangkali sudah bertahun-tahun menginginkan sesuatu, semua belum terwujud, semua belum diterima. Tetaplah teguh dalam iman. Barangkali ada yang mengalami penyakit yang berkepanjangan, telah berdoa berulang-ulang, sudah berulang-ulang didoakan, sudah keluar masuk rumah sakit. Tapi Alkitab menasihati kita, berdirilah teguh di dalam Tuhan. Itulah yang Tuhan minta bagi kita. Apapun yang menjadi alasan dalam kitab suci ini, semuanya dimaksudkan oleh Tuhan agar jiwa kita diselamatkan. Semua bentuk penderitaan dan pergumulan hidup kelak akan menjadi sebuah kesaksian, di mana ada orang-orang percaya yang tetap setia dalam iman sampai mati, tetap setia memikul salib mengiring Tuhan sampai Yesus Kristus datang. Karena Tuhan menginginkan orang-orang yang setia dalam mengikut Tuhan selama kita menjalani hidup di atas bumi ini. Berdirilah teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Lalu kemudian kita lihat di sini ada dua orang yang dinasihati oleh Paulus di sini dalam ayat yang kedua. Yang pertama yang dinasihatinya adalah Euodia dan Sintika. Euodia sebenarnya dia punya pengertian sukses, sementara Sintika juga punya pengertian beruntung. Tapi yang sangat perlu ditekankan di sini bukan arti dari nama-nama itu. Yang saya mau seberangkan pada saudara-saudara sekalian, bukan arti dari nama-nama itu, tetapi memang orang-orang ini sangat dikasihi oleh Tuhan. Menurut para penafsir kitab suci bahwa kedua perempuan ini adalah
pengurus-pengurus gereja di Filipi, diaken-diaken di Filipi yang sedang mengalami persoalan atau sedang berselisih paham. Nah, demi kemurnian iman gereja Tuhan, demi keharmonisan sebuah jemaat, maka Paulus ingatkan mereka itu dan nasihati dalam Tuhan supaya sehati sepikir. Jangan ada pertentangan, jangan berselisih paham, jangan bertengkar. Walaupun ada perbedaan pendapat, tapi bisa disatukan pikirannya, hatinya di dalam Tuhan. Karena itu Paulus katakan di sini, supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Persoalan-persoalan yang muncul jangan membuat orang-orang sidang jemaat terpecah belah, tetapi persoalan-persoalan yang muncul menjadi sebuah pelajaran supaya orang-orang percaya bisa belajar mengatasi semua persoalan yang muncul dalam sidang jemaat. Demi kokohnya sebuah sidang jemaat dan demi kuatnya perjalanan iman orang percaya, dan pekerjaan Tuhan semakin mudah untuk diperluas di atas permukaan bumi ini. Lalu kemudian kita lihat di sini, bahkan ku minta kepadamu sugos. Sugos artinya teman senasib. Tapi bukan masalah karena dia adalah teman senasib dengan Paulus, tapi karena dia adalah orang yang setia dalam mengadakan hubungan pertemanan. Maka dia diminta oleh Paulus untuk menolong kedua orang yang sedang berselisih di atas. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang. Dikatakan di sini mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Di sini orang-orang percaya yang lain, teman-teman sepelayanan, didorong untuk tidak akan ikut terpecah belah, tetapi berusaha untuk menyelesaikan persoalan, menjadi mediator atau penengah di antara orang-orang yang sedang berselisih. Dan saya percaya sidang jemaat semua dan para pengurus gereja mampu melakukan ini bila ada salah paham di antara saudara-saudara kita yang sama-sama seiman di dalam Tuhan. Nah, kemudian kita akan melihat di sini dan menekankan tentang yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan, karena ini sangat penting, yaitu nama setiap orang percaya tertulis atau tercantum dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Karena bila nama kita tidak tercantum dalam kitab kehidupan, maka kita tidak ada tempat dalam kerajaan sorga. Barangkali kita berpikir, lalu bagaimana caranya supaya namaku tercantum dalam kitab kehidupan? Alkitab mengatakan di sini, terimalah Yesus dalam hatimu. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan sepenuh hati. Maka nama kita tercantum dalam kitab kehidupan. Karena Yesus adalah satu-satunya Juru Selamat bagi semua orang di atas bumi ini. Lalu kemudian kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Yesus pada murid-muridnya dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 20. Dikatakan di sana, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Ini peristiwa tentang ke-70 murid yang diutus oleh Yesus sehingga mereka pergi berdua. Setiap grup 2 orang dalam mengabarkan Injil di seluruh wilayah Israel. Lalu mereka pulang dengan sukacita karena roh-roh iblis takluk pada mereka. Mujizat-mujizat terjadi dalam pelayanan. Bahkan Yesus mengatakan, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Berarti kuasa yang menyertai para murid itu sangat luar biasa, sehingga mereka pulang dengan bersukacita. Tapi Yesus ingatkan bagi mereka, namun demikian jangan bersukacita
cita karena roh-roh itu takluk padamu. Jangan bersuka cita karena banyaknya mujizat yang menyertai, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Itulah yang perlu menjadi sukacita bagi semua orang yang percaya pada Tuhan. Kita bersukacita karena nama kita terdaftar di surga. Dalam perjalanan yang selanjutnya, dari 70 orang yang penuh dengan urapan yang luar biasa ini, hanya 12 murid yang tersisa. Di manakah yang lain? Mereka tentu adalah akhirnya mundur dari Tuhan dan menjadi orang yang tidak setia. Karena dalam Yohanes 6 ayat 66 di situ diterangkan banyak orang yang mengundurkan diri dari mengikuti Yesus. Maka janganlah menjadi bagian dari orang-orang yang mengundurkan diri dari iman. Tapi biarlah kita tetap berdiri teguh dan setia dan tetap memandang pada Tuhan. Mujizat-mujizat pasti menyertai perjalanan hidup kita kalau Tuhan mau melakukannya. Tapi kalaupun tidak terjadi mujizat dalam perjalanan hidup kita, yang paling perlu bagi setiap orang percaya yaitu berdiri teguh dalam iman dan bersukacita karena nama kita tertulis dalam buku kehidupan anak domba Allah di surga. Itulah yang terpenting bagi semua orang percaya, kata firman Tuhan. Sekarang kita melihat dalam Wahyu pasal 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Di dalam ayat ini ditulis bahwa orang-orang yang setia, yang tetap tekun dalam iman, namanya tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Kalau begitu, ada orang-orang yang namanya dihapus dari kitab kehidupan. Itu adalah orang-orang yang tidak setia, yang gugur dalam iman, yang menghentikan pengiringannya kepada Tuhan, yang menolak iman atau murtad dari Tuhan. Pilihan-pilihan masih diperhadapkan bagi semua orang percaya sampai sekarang ini. Bahkan di tengah-tengah jemaat air zaman yang mungkin sedang suam-suam kuku, Alkitab berkata Yesus datang dan berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Dan dia berkata, lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu bagiku, aku akan masuk mendapatkannya dan makan sedangan dengan dia dan dia dengan aku. Pintu hati setiap orang yang sudah tertutup masih diketuk oleh Tuhan, karena dia mengasihi semua orang dan menginginkan semua orang kembali kepadanya. Adakah di antara saudara-saudara yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing, atau kapanpun saudara-saudara mendengar dan mengikuti siaran ini, kalau pintu hatimu telah tertutup terhadap Tuhan karena beratnya pergumulan hidup yang saudara-saudara alami, karena begitu berat tekanan dan arus dunia yang membuat saudara-saudara kehilangan iman, dengarlah, Tuhan masih mengetuk pintu hatimu yang sedang tertutup. Jika engkau mendengar suaranya, maka dia akan datang dan bersekutu lagi dengan setiap orang yang membuka pintu hatinya kepadanya. Selagi masih ada kesempatan, gunakanlah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Selagi masih ada nafas hidup dalam hidup kita, selagi kita bisa menjalani hidup dengan normal di atas bumi ini, selama dunia masih ada dan Tuhan belum datang kembali, itu masih ada waktu bagi kita untuk membuka pintu hati baginya. Kembalilah kepada Tuhan sebelum terlambat, karena Dia mengasihi dan Dia sedang mengetuk pintu hati yang tertutup, dan yang merupakan nasihatnya dari firman yang sedang kita baca, yang sudah kita baca tadi. Berdirilah teguh dalam iman. Apapun persoalan hidup yang saudara-saudara alami, berdirilah teguh dalam iman. Jangan kehilangan iman percayamu, karena semua penderitaan yang kita alami tidak dapat dibandingkan dengan
kemuliaan yang disediakan oleh Tuhan bagi kita kalau kita tetap setia padanya. Karena kita harus ingat di sini dalam Mazmur pasal 69 ayat yang ke-28, atau dalam Alkitab modern yang dalam bentuk buku itu ayat 29. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan, janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Nah, di sini pemazmur di sini atau Daud di sini yang mencatat bagian ini, dia berdoa pada Tuhan agar hukuman menimpa orang yang menentang Allah dan yang menimbulkan penderitaan bagi orang-orang benar. Lalu kemudian dalam Roma pasal 11 ayat 9 sampai 10, Paulus menerapkan ayat-ayat ini kepada orang-orang yang menolak Kristus dan menolak keselamatan yang daripadanya. Tapi saya mau ingatkan sekali lagi bagi kita, ini memang benar bahwa nama kita akan tetap tertulis dalam buku kehidupan anak domba Allah jika kita tetap setia sampai akhir. Perjalanan iman orang percaya termasuk saya dan saudara-saudara sekalian sekarang ini masih merupakan sebuah proses kita menjalani hidup di atas bumi ini. Apakah kita akan menyelesaikan tugas pelayanan kita di atas bumi ini? Apakah kita akan mencapai garis akhir atau tidak? Semua itu masih merupakan satu proses, dan dalam perjalanan kita semua masih dalam sebuah pencarian. Tapi sebagai orang-orang percaya yang mewarisi iman dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, Alkitab menerangkan di sini, berdirilah teguh dalam Tuhan. Semua bentuk persoalan bisa kita lewati dan kita lupakan dan memandang pada Tuhan. Bersukacita dalam iman karena nama kita tertulis dalam buku kehidupan anak domba Allah di sorga. Itulah yang menjadi sukacita semua orang-orang percaya, yaitu karena nama kita tertulis dalam buku kehidupan anak domba Allah, dalam buku kehidupan atau buku Al-Hayat anak domba Allah di surga. Suatu hari Alkitab menerangkan bagi kita, semua kitab akan dibuka oleh Tuhan di surga. Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Berarti di surga ada kitab-kitab. Dan suatu hari semua itu akan dibuka, kata firman Allah. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Alkitab menerangkan bahwa di surga ada kitab-kitab yang menulis perjalanan hidup semua orang di atas bumi ini, dan juga ada kitab kehidupan. Kitab kehidupan mencatat semua orang yang setia menjalani iman percaya pada Kristus Tuhan dan Juru Selamat semua orang. Dan kitab kehidupan itulah yang nanti akan dibuka, dan waktu nama kita dipanggil kalau kita setia, kita menjadi pewaris kerajaan Allah sampai selama-lamanya. Tapi ada kitab-kitab lain juga yang menulis tentang perbuatan semua orang. Dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 16, di situ dikatakan, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Itu kata firman Tuhan. Ada kitab peringatan di hadapan Tuhan. Kitab-kitab itu sudah dicatat oleh Alkitab, jadi sudah jelas pasti itu ada. Tapi semua orang percaya sedang dipanggil oleh Tuhan untuk tetap setia kepadanya. Dalam Roma pasal 2 ayat 11 sampai 16 berkata, sebab Allah tidak memandang bulu, Allah tidak membeda-bedakan orang, Allah tidak memandang atau membedakan kasta,
Allah tidak membedakan status sosial manusia. Karena sejak Yesus Kristus datang, di mana Tuhan menjadi manusia, lahir sebagai anak manusia, merasakan bagaimana kehidupan manusia di atas bumi ini, lalu dia mati menjadi penebus dosa untuk membuka jalan menuju ke surga, maka dia menghapus semua perbedaan, sehingga semua orang di hadapan Allah sama. Kata firman Tuhan, tidak ada perbedaan. Allah tidak memandang bulu. Memandang bulu ini diambil dari peribahasa bagaimana orang membelah bulu pada zaman dulu. Saya melihat orang tua saya dan orang-orang tua kita zaman dulu kalau mau membuat pagar dan membelah bulu, mereka ambil ini bambu lalu mereka belah ujungnya, injak di ujungnya, lalu separuhnya diinjak, separuhnya diangkat, baru bulu terbelah. Dan peribahasa ini menerangkan bahwa Allah tidak memandang bulu, Allah tidak menginjak yang lain dan mengangkat yang lain. Tuhan memandang semua orang sama, apapun statusnya di atas bumi ini. Di hadapan Tuhan kita sama harganya, di hadapan Tuhan kita sama mulianya, di hadapan Tuhan kita sama dikasihinya, di hadapan Tuhan kita sama dipanggil olehnya untuk kembali kepadanya. Dan semua orang yang kembali pada Tuhan dan mengiring Tuhan dengan setia, berdiri teguh dalam iman sampai akhir, namanya akan tetap tertulis dalam buku kehidupan anak domba Allah. Dan kita menjadi pewaris kerajaan surga yang disiapkan oleh Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang sangat adil. Selanjutnya akan kita lihat di sini apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Di sini Alkitab menerangkan dalam ayat yang kita baca bahwa perjalanan semua orang percaya dari zaman Adam sampai zaman akhir itu semua ada tertulis di hadapan Tuhan. Mereka yang hidup tanpa hukum Taurat akan diadili tanpa hukum Taurat. Mereka yang hidup di bawah hukum Taurat akan diadili berdasarkan hukum Taurat. Dan orang-orang yang hidup pada zaman akhir semua akan diadili berdasarkan Injil Tuhan Yesus Kristus. Jadi begitu adilnya Tuhan dalam menetapkan dan menegakkan kebenaran firman-Nya di atas bumi ini. Karena itu setialah pada Tuhan. Saya dan saudara-saudara yang hidup pada zaman anugerah oleh Injil Tuhan Yesus Kristus, di mana kita diberi kesempatan untuk kembali pada Tuhan. Hanya iman percaya kita yang membawa kita menerima keselamatan dari Tuhan. Karena dalam hati percaya dan dengan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan Allah telah membangkitkannya dari kematian, maka kita diselamatkan. Tetapi setelah perjalanan hidup kita, setelah kita diselamatkan, adalah sebuah proses menuju garis akhir. Apakah kita akan setia atau akan kehilangan iman percaya di tengah perjalanan? Jadi perjalanan hidup kita sebuah proses sekarang ini. Apa kita menuju ke surga atau kita akan tersesat karena keputusan kita sendiri?
Tapi Tuhan sedang memanggil kita untuk kembali padanya. Keselamatan yang kita terima merupakan anugerah atau pemberian Tuhan bagi kita, karena kita percaya oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi untuk berkomitmen dalam iman merupakan sebuah proses dalam perjalanan hidup. Orang-orang yang setia sampai akhir itulah yang nama-namanya tetap tertulis dalam buku kehidupan anak domba Allah di surga. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya segala sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Firman Tuhan ini sudah sangat jelas. Itulah sebabnya Alkitab berkata, berdirilah teguh dalam Tuhan, berdiri kokohlah dalam iman percaya kita. Karena kalau kita kehilangan iman dan kembali menjadi seperti dunia, maka kita akan kehilangan warisan yang kekal di surga. Tapi kalau kita tetap setia, maka kita akan memilikinya. Saya percaya tidak sukar bagi kita untuk mempertahankan iman percaya kita, kalau kita benar-benar mau berkomitmen di dalam Tuhan. Barangkali kadang-kadang perjalanan hidup kita penuh dengan kesulitan-kesulitan, penuh dengan kekhawatiran-kekhawatiran. Tapi ayat 4 dalam Filipi pasal 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Perjalanan hidup iman kita, jangan kita jadikan itu satu beban yang menekan dan terlalu berat untuk dijalani. Tapi perjalanan iman percaya kita harus kita sikapi dengan sukacita, penuh ucapan syukur, karena kita sudah diselamatkan dari dosa dan sudah ada jaminan untuk masuk kerajaan surga. Karena yang menjadi jaminan bagi kita untuk masuk dalam kerajaan surga adalah Yesus Kristus yang kepadanya kita menaruh percaya. Semua kekuatan kita tidak dapat menjadi jaminan untuk masuk ke surga. Perbuatan baik yang kita lakukan adalah merupakan buah dari iman percaya kita pada Yesus Kristus. Tapi bukan itu yang menjamin kita masuk ke surga. Yang menjamin kita masuk ke surga adalah iman percaya pada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi semua orang. Itulah yang menjadi jaminan bagi kita. Nah, kalau kita memiliki iman percaya pada Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Dia mengajak juga kita untuk tetap mengikuti jejaknya sampai akhirnya kita menjadi seperti Kristus, di mana kita hidup membuang semua kenajisan, membuang semua dosa, membuang semua perkara-perkara dunia, dan berkomitmen untuk hidup menurut Injil Tuhan Yesus Kristus yang sudah dicatat dan menjadi warisan bagi gereja Tuhan di atas bumi ini. Dan ini adalah warisan bagi semua orang percaya. Bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kata firman Tuhan, bersukacitalah. Jadikan kekristenan, saudara-saudara sekalian, jadikan kehidupan kekristenan kita sebagai satu sukacita dalam Tuhan. Dan pikulah salib dengan sukacita, maka kita akan mampu mengakhiri perjalanan hidup kita. Lalu ayat 5 berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kebaikan hati kita diketahui semua orang. Kita dikenal orang baik. Kalau orang bertanya siapa dia, dia adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus, dia adalah Kristen. Dia adalah pengikut Kristus. Dia memiliki iman percaya pada Yesus Kristus. Awalnya kekristenan bukan sebuah agama, tapi itu adalah julukan yang diberikan oleh orang-orang yang mengamat-amati perjalanan kehidupan orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus. Lalu mereka katakan dia adalah Kristen. Kenapa? Karena dia orang yang setia, hidup persis Yesus Kristus hidup. Kebaikan hati kita perlu diketahui oleh semua orang. Itu bagaikan kita menjadi lampu yang bercahaya dan cahayanya bisa dipandang oleh semua orang. Itu bagaikan kota yang terletak di atas gunung
di mana cahayanya bisa terlihat oleh semua orang. Dan kalau kita mau menjadi pelita Kristus Yesus di atas bumi ini, Alkitab katakan tidak mungkin orang memasang pelita lalu menutupinya dengan gantang. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan harus berdampak pada dunia luas di sekitar kita, karena kita adalah orang-orang percaya dan mengingat Tuhan sudah dekat, dan kita tetap perlu bersuka cita menjalani kehidupan di atas bumi ini, walau mungkin ada banyak pencobaan dan mungkin salib harus kita pikul dan tetap harus kita pikul dalam mengikut Kristus di atas bumi ini. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan khawatir tentang apapun juga. Masalah hari depan kita itu ada di tangan Tuhan. Masalah anak-anak kita itu sudah dijamin oleh firman Allah. Masalah karir kita serahkan semua pada Tuhan. Itu ada di depan mata kita. Apapun yang menjadi masalah kita, jangan khawatir, kata firman Tuhan. Nyatakan semua itu, kata firman Tuhan. Nyatakan semua itu dalam segala keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang menjadi kekhawatiran kita sampaikan pada Tuhan, dan jangan khawatir lagi. Yang menjadi pergumulan kita sampaikan pada Tuhan, jangan khawatir lagi. Bahkan kita bisa belajar dari diri kita sendiri. Kita belajar dari diri kita sendiri. Kita mungkin terlahir dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Kita mungkin terlahir dan banyak pergumulan hidup yang sudah kita lewati. Tapi kalau kita tetap berdiri teguh sampai sekarang, itu karena kita mau berjuang dan hati kita tetap tertuju pada Tuhan yang menciptakan kita. Kita bisa wariskan ini pada anak-anak kita. Kita bisa ajarkan mereka tentang takut akan Tuhan. Kita bisa ajarkan kepada mereka perihal beribadah kepada Tuhan dan mentaati prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan pasti melihat bagaimana Tuhan menyertai mereka. Dan kalau kita sudah tidak sempat melihat karena garis finish telah tiba, maka mereka akan bersaksi kepada orang lain tentang Tuhan yang kita sembah. Di mana kita telah mengajarkan tentang takut akan Tuhan pada mereka. Mereka hidup dalamnya dan mewarisi semua janji Tuhan. Dan mereka akan menjadi saksi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan di surga nanti kita akan menerima pahala yang diberikan oleh Tuhan pada semua orang-orang yang percaya kepadanya. Jangan khawatir, kata firman Tuhan, karena kekhawatiran manusia, kekhawatiran kita tidak akan mengubah apapun dalam kenyataan hidup yang sedang kita hadapi. Tapi kalau kita serahkan pada Tuhan, maka Tuhan sanggup merubah apa yang ada menjadi tidak ada, dan sanggup merubah apa yang tidak ada menjadi ada. Itulah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kalau kita percaya, Tuhan pasti menepati semua janjinya. Karena itu kehidupan kekristenan yang penuh dengan salib Kristus, penuh dengan salib, harus tetap kita pikul dan mengiringi Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita serahkan semua pada Tuhan, biar pikiran kita dipenuhi damai sejahtera dari Tuhan, hati kita dipenuhi damai sejahtera dari Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, kata firman Tuhan. Itulah yang kita pikirkan. Jangan pikirkan tentang persoalan, jangan pikirkan tentang kegagalan di masa lalu, jangan pikirkan tentang ketidakpastian di hari depan, tapi pikirkanlah apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah terang dalam perjalanan hidup kita, yang akan meluruskan perjalanan hidup kita dan menuntun kita pada rencana Tuhan yang terbaik dan termulia.
Pikirkanlah apa yang diajarkan oleh Tuhan bagi kita. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Itu janji dari Tuhan untuk kita semua. Dan saya berdoa firman Tuhan ini mendapat tempat di hati kita, sehingga kita semakin setia pada Tuhan, tetap berdiri teguh dalam iman apapun persoalannya, dan bersuka cita karena nama kita tertulis dalam buku kehidupan di surga, serta mengingat bahwa ada kitab-kitab lain di dalam kerajaan surga. Setiap perbuatan manusia ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Tapi suatu hari kitab anak domba akan dibuka, kitab-kitab lain juga akan dibuka. Tapi kitab anak domba itu dibuka untuk semua orang yang percaya dan setia kepadanya. Sementara kitab-kitab peringatan dan kitab yang menulis tentang semua perbuatan manusia menulis dan dibuka untuk semua orang yang tidak setia kepada Tuhan, tidak mengiring Tuhan. Mari tetap setia pada Tuhan, berdiri teguh dalam iman, jangan goyah. Tuhan memberkati kita semua. Kita mau masuk dalam doa. Kita mau bersyukur pada Tuhan buat kasih-Nya bagi kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua buka hati di hadapan Tuhan, memandang pada Tuhan dengan iman. Karena kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi semua orang yang percaya kepadanya. Kalau ada beban-beban persoalan yang sedang saudara pikul, kita mau berdoa. Selain kita sedang memikul beban persoalan sebagai sesama manusia di dunia ini, bersama-sama dengan semua bangsa yang terpapar COVID-19, maka kita sedang menghadapi juga persoalan-persoalan lain, di mana ada banyak persoalan yang terdampak dari musibah-musibah yang sedang terjadi, dari persoalan-persoalan yang sedang terjadi. Tapi pandanglah pada Yesus dengan iman. Dia mengasihi kita semua. Kita menyanyi, ketika aku berbeban berat, aku datang pada Yesus, karena Yesus adalah jalan kelepasan bagi kita. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Katakan, ketika aku berbeban berat, ketika
berputus asa, ku datang kepada Yesus, bebaskanku dan lepaskanku. Ini aku jadi baru. Saudara-saudara yang sedang memikul beban-beban persoalan yang hampir-hampir membuat iman saudara-saudara goyah, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih yang turunkan tangan saudara-saudara. Haleluya. Kalau masih ada lagi, mari angkat tangan dan kita mau berdoa. Haleluya, haleluya. Angkat tangan saudara-saudara kalau saudara-saudara mengalami beratnya tekanan dalam perjalanan hidup dan kita meminta pertolongan Tuhan. Saudara-saudara juga yang di rumah, kalau ada yang mau didoakan, angkat tangan di hadapan Tuhan. Turunkan tangan saudara-saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang kalau ada yang sakit mau didoakan di tempat duduk saudara-saudara, angkat tangan saudara-saudara.
Haleluya. Terima kasih untuk tangan dan Terangga turunkan tangan saudara-saudara. Kalau masih ada lagi, angkat tangan saudara-saudara, dan kita mau berdoa pada Tuhan. Turunkan tangan saudara-saudara. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, kami sadar bahwa perjalanan hidup kami akhir-akhir ini penuh dengan pergumulan-pergumulan dan tantangan-tantangan yang berat. Karena begitu banyaknya persoalan yang terjadi, mulai dari paparan COVID-19 dan semua yang terdampak oleh karena COVID-19 ini, dan juga persoalan-persoalan kehidupan yang lain yang semakin menumpuk di atas bumi ini. Kami mau datang kepadamu pada saat ini. Kami sadar kami memerlukan Tuhan. Kami sadar kami butuh penyertaan Tuhan. Kami butuh perlindungan kuasa-Mu dalam hidup kami. Karena kekuatan kami Tuhan tidak mampu untuk mengatasi semua beban dan persoalan-persoalan hidup yang kami hadapi. Tapi kami percaya sesuai firman-Mu, Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami, Tuhan yang memberi jalan keluar pada setiap kami ketika menghadapi persoalan. Kiranya Tuhan tolong kami semua. Semua tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu tadi, kami tahu sudah dilihat oleh Tuhan. Ulurkan tangan-Mu dan jamah semuanya. Berilah kekuatan dan berilah jalan keluar dari setiap masalah. Karena kami percaya kepada-Mu dan mau berharap kepada-Mu ya Tuhan. Apapun persoalan yang dihadapi oleh sidang jemaat, kami letakkan semua di hadapan-Mu. Tuhan adalah pertolongan bagi kami. Tuhan adalah juru selamat kami. Tuhan adalah kelepasan dan keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga mereka yang mengangkat tangan oleh karena sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu. Jamah semuanya, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Kami mohon uluran tangan-Mu, menyembuhkan, membebaskan setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesakitan pada saat ini. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit atau sedang dirawat di rumah masing-masing, yang sedang diisolasi di rumah sakit atau diisolasi mandiri di rumah sendiri. Kami mohon Tuhan jamah semuanya dan Tuhan sembuhkan. Biar kekebalan tubuh, imun tubuh semakin meningkat dan virus COVID-19 dikalahkan. Karena Tuhan yang memberi kesehatan bagi kami, yang memberi kekuatan, dan kami mengalami kemenangan atas paparan COVID-19 ini. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dimanapun ada jemaat yang sedang sakit oleh karena virus ini, kami memohon pertolongan Tuhan supaya mereka disembuhkan. Ya Tuhan, kami juga menitipkan dalam doa untuk pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Juga kami menitipkan dalam doa semua petugas yang berjuang untuk menyelesaikan persoalan COVID-19 ini dari pusat sampai daerah dan di kampung-kampung. Supaya semua diberi kekuatan, kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan, serta hati dan beban dalam sesama manusia, supaya menjalankan tugas ini dan benar-benar berjuang supaya Indonesia bisa mengatasi paparan COVID-19 ini. Kami juga menyerahkan para dokter dan semua petugas medis di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia ke dalam tangan Tuhan dalam menangani virus 19 ini, supaya semua dilindungi oleh Tuhan dan diberi kekuatan dan kesehatan agar mereka bisa menjalankan tugas merawat semua pasien yang terpapar COVID-19 ini
dan semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Khususnya orang-orang Indonesia, apapun agamanya, apapun latar belakangnya yang terpapar COVID-19 dan juga penyakit-penyakit lain, Tuhan tolong semua supaya semua disembuhkan dan semua anak negeri bangsa Indonesia bisa bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang Maha Kuasa, yang menjadi tempat pengharapan yang kekal bagi kami bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar semua doa kami yang kami panjatkan di hadirat-Mu. Terpuji nama Tuhan. Selanjutnya kami akan memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan, yang diberikan langsung di tempat ini maupun yang dikirimkan ke rekening-rekening jemaat, Tuhan kiranya memberkati semuanya. Tuhan memberkati semua pekerjaan-pekerjaan sidang jemaat. Tuhan memberkati semua usaha dan karir masing-masing. Tuhan bukakan jalan bagi yang belum punya pekerjaan. Tuhan bukakan jalan yang mengalami masalah PHK dan masalah-masalah lain menyangkut pekerjaan mereka. Tuhan terima kasih.